Bagaimana menikmati hidup walaupun banyak masalah? Merasa lelah dengan kehidupan. Terkadang masalah datang bertubi-tubi, satu belum selesai, datang lagi yang lain. Seolah-olah hidup ini tidak memberi kita waktu untuk bernafas. Ada yang diuji dengan rezeki, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kehilangan orang tercinta. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Satu hal yang harus kita ingat, hidup bukanlah tentang menunggu masalah selesai. Karena selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bisa menikmati hidup walaupun banyak masalah. Menyadari hakikat hidup, Allah berfirman dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami beriman, tanpa diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan orang beriman. Jadi, masalah bukanlah tanda Allah tidak sayang, melainkan cara Allah mengangkat derajat kita. Bayangkan seorang guru yang sayang pada muridnya. Ia akan memberikan ujian agar murid itu naik kelas. Begitu juga Allah kepada hambanya. Semakin besar ujian, semakin besar pula kesempatan kita untuk naik derajat. Dengan kesadaran ini, kita akan lebih lapang menerima masalah yang datang. Jangan menyiksa diri dengan pikiran sendiri. Sahabatku, banyak orang menderita bukan karena masalahnya, tetapi karena cara berpikirnya. Misalnya, ada orang yang sakit, tapi setiap hari ia terus-menerus mengeluh dan memikirkan yang buruk-buruk. Hasilnya, sakitnya semakin terasa berat. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, lalu setiap hari hanya meratapi nasib tanpa berusaha bangkit. Kuncinya adalah, jangan menyiksa diri dengan pikiran sendiri. Masalah itu berat, tapi akan terasa lebih berat jika kita menambahkannya dengan prasangka buruk. Sebaliknya, masalah bisa terasa ringan jika kita hadapi dengan pikiran positif dan tawakal. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan hari ini. Seperti kata pepatah, do your best and let God do the rest. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa kita ambil. Misalnya, kalau sedang terjerat hutang, jangan hanya larut dalam panik, tapi buat perencanaan kecil, cari usaha tambahan, dan terus berdoa. Hal kecil yang kita lakukan bisa jadi pintu solusi yang besar. Bersyukur di tengah masalah. Sahabatku, syukur adalah obat hati yang paling mujarab. Bahkan di tengah masalah, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Coba bayangkan, ketika seseorang sakit, ia masih bisa melihat, mendengar, bernafas tanpa harus membeli oksigen. Bukankah itu nikmat luar biasa? Banyak orang kaya raya di rumah sakit yang rela membayar mahal hanya untuk bisa bernafas dengan normal. Dengan bersyukur, kita bisa menikmati hidup meski keadaan tidak sempurna. Karena sejatinya, kesempurnaan itu hanya milik Allah, sementara kita manusia hidup untuk belajar menerima dan menghargai setiap nikmat. Jangan menyendiri, bangun hubungan yang baik. Masalah seringkali terasa semakin berat ketika kita memendamnya sendirian. Padahal, Allah menciptakan manusia untuk saling menguatkan. Berkumpullah dengan keluarga, sahabat,
atau orang-orang yang bisa memberi nasihat baik. Sekadar duduk bersama orang-orang solih bisa membuat hati terasa damai. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang beriman itu ibarat satu tubuh, jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Jadi, jangan biarkan diri kita terisolasi oleh masalah. Bukalah hati, jalin silaturahmi, dan jangan malu meminta doa dari orang-orang yang kita cintai. Dekat dengan Allah, sumber ketenangan sejati. Sahabatku, seringkali masalah datang agar kita lebih dekat dengan Allah. Allah ingin kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu kembali menghadap kepadanya. Banyak orang yang justru menemukan ketenangan luar biasa saat mereka mulai rajin sholat malam, membaca Al-Quran, atau memperbanyak zikir. Ingatlah firman Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi, jangan menjauh dari Allah ketika kita ditimpa masalah. Justru dekati Allah, maka hati akan terasa jauh lebih ringan. Melihat masalah sebagai guru kehidupan. Ada pepatah bijak, masalah adalah guru terbaik. Betul sekali, sahabat. Banyak orang sukses hari ini yang dulunya pernah gagal berkali-kali. Banyak orang yang kuat hari ini, dulunya pernah jatuh dan bangkit. Kalau kita mau jujur, seringkali kita lebih banyak belajar dari kesulitan dibandingkan dari kesenangan. Masalah mengajarkan kita arti sabar, arti ikhlas, arti berusaha. Masalah juga membuat kita lebih rendah hati, karena kita sadar betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Mengisi hidup dengan kebaikan. Sahabatku, salah satu cara terbaik menikmati hidup meski banyak masalah adalah dengan berbuat baik. Sedekah meski sedikit, menolong orang lain, memberi senyum, atau sekadar berkata baik. Karena setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita merasakan, ketika membantu orang lain, hati kita justru terasa lebih tenang? Itulah rahasia hidup. Allah menanamkan kebahagiaan dalam hati orang yang menebar kebaikan. Jangan menunda bahagia. Seringkali kita berpikir, nanti kalau masalahku selesai, barulah aku bisa bahagia. Padahal, masalah tidak akan pernah habis. Hari ini selesai satu, besok bisa datang lagi yang lain. Kalau kita menunggu hidup tanpa masalah baru bisa bahagia, maka kita tidak akan pernah bahagia. Bahagia itu bukan nanti, tapi sekarang. Bahagia adalah pilihan, meskipun hidup tidak sempurna. Kita bisa memilih untuk tetap tersenyum, tetap bersyukur, tetap bersemangat, meski ada badai masalah di sekitar kita. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Masalah adalah bagian dari hidup. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa menghadapinya dengan hati yang lebih bijak. Ingatlah 7 hal ini. 1. Sadari bahwa hidup memang ujian. 2. Jangan menyiksa diri dengan pikiran negatif. 3. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. 4. Syukuri setiap nikmat sekecil apapun. 5. Bangun hubungan yang baik dengan sesama. 6. Dekatlah pada Allah, sumber ketenangan sejati. 7. Jangan menunda bahagia, nikmatilah hidup sekarang juga. Dengan itu semua, kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan sejati adalah mampu menikmati hidup, walaupun banyak masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.